Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran sejarah Indonesia. Setelah minggu lalu kita membahas tentang imperialisme dan kolonialisme Inggris. Nah, hari ini kita akan membahas tema atau materi yang baru, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dijauhkan dari segala wabah dan juga musibah, berada dalam keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi virus corona ini segera berlalu dan kita bisa kembali berada di sekolah untuk belajar seperti biasa, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, baiklah, kita akan mulai hari ini. Kita akan membahas tentang tanam paksa atau kultur stelsel. Masih dalam rangkaian materi imperialisme dan kolonialisme. Sebelumnya kita membahas bagaimana imperialisme dan kolonialisme Inggris, ya, yang pernah berkuasa di Indonesia selama hampir 5 tahun. Begitu juga sebelumnya kita udah membahas bagaimana kerajaan Prancis yang berhasil mengalahkan Belanda di Eropa, kemudian jajahan Belanda pun jatuh ke tangan Prancis, ya. Dan kekuasaan di Hindia Belanda atau di Indonesia pun secara tidak langsung berada dalam kekuasaan Prancis, ya, meskipun secara politik yang berkuasa di Indonesia adalah gubernur jenderal yang berkewarganegaraan Belanda. Nah, kita akan lanjut materi kita tentang tanam paksa atau kultur stelsel di tahun 1830 sampai 1870, ya. Sejarah Indonesia tentang penjajahan itu sangat luas, ya, tapi karena waktu yang terbatas, hanya beberapa poin-poin penting, hal-hal yang mendasar yang akan kita pelajari tentang masa penjajahan, imperialisme, dan kolonialisme. Silakan disiapkan catatannya, fokus pikirannya, dan lain-lain. Nah, tadi judul yang besarnya, sekarang kita lanjut ke subjudulnya. Apa yang menjadi latar belakang tanam paksa? Latar belakang tanam paksa adalah tahun 1816, Hindia Belanda atau Indonesia kembali pada kekuasaan Belanda. Jadi Inggris tidak lama, ya, dalam menjajah Indonesia karena situasi politik, konflik politik di Eropa, kerajaan Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte kalah, kemudian Hindia Belanda dikuasai Inggris, tapi kemudian ada perjanjian kontrak yang kemudian membuat Hindia Belanda atau Indonesia kembali pada kekuasaan Belanda. Ya, jadi semenjak tahun 1816 Hindia Belanda kembali dikuasai oleh Belanda. Tujuan utama pemerintah kolonial Belanda pada masa itu adalah berupaya untuk mengisi kas keuangan kerajaan Belanda yang defisit akibat perang melawan Perancis, Belgia, dan tokoh-tokoh lokal penentang VOC. Jadi kerajaan Belanda ini uangnya habis, mereka bangkrut. Uangnya habis untuk biaya perang. Di Eropa mereka terlibat perang dengan Prancis, perang dengan Belgia. Di tanah jajahan seperti Indonesia, Belanda juga atau VOC, kehabisan dana, uangnya habis untuk perang,
melawan orang-orang Indonesia yang melawan imperialisme dan kolonialisme Belanda. Setelah semuanya berlalu, nah, uang kerajaan Belanda ini kosong. Lalu mereka putar otak gimana caranya supaya kas keuangan kerajaan itu terisi kembali setelah sebelumnya habis oleh biaya perang. Ya. Nah, salah satu cara untuk memperkaya kembali keuangan Belanda adalah mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di tanah jajahan. Salah satunya adalah mengeksploitasi Indonesia. Jadi itu ya logikanya ya. Kerajaan Belanda habis uang karena uangnya digunakan untuk biaya perang. Setelah semuanya berakhir, perang-perang tersebut, mereka kemudian butuh dana segar untuk melanjutkan pemerintahan mereka. Kas keuangan mereka habis, akhirnya yang mereka lakukan untuk bisa mengisi kembali keuangan mereka adalah mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di tanah jajahan. Ya. Lalu beban finansial untuk membayar hutang-hutang VOC. Yang ini kita udah bahas sebelumnya ya. VOC ini kongsi dagang Belanda yang kemudian bangkrut pada tahun 1799 ya. Berdiri tahun 1602, kemudian VOC ini bangkrut pada tahun 1799 karena pejabatnya banyak yang korupsi. Mengerikan sekali ya, seperti negara kita nih, pejabatnya pada korupsi. Jangan-jangan amit-amit kita jadi kayak VOC ya, bangkrut gara-gara korupsi. Lalu VOC ini bangkrut karena pegawainya itu tidak kompeten. Pegawainya itu kerja di VOC karena menyogok, menyuap ya, sehingga mereka bisa masuk ke VOC, bekerja di VOC. Jadi bukan murni karena skill, tapi mereka ini jadi pegawai VOC karena menyogok dan menyuap pejabat VOC. Ternyata mental kolonial seperti itu masih ada ya di zaman sekarang. Ada yang menyogok untuk bisa jadi polisi, ada yang menyuap untuk bisa jadi tentara, atau kita lihat ya orang-orang yang nggak kompeten kemudian menjadi pejabat, ada yang mantan vokalis band jadi wakil wali kota, ada yang selebritis yang udah nggak laku mau mencalonkan diri jadi wakil bupati, ada yang mau jadi wakil gubernur, ada mantan vokalis yang mau mencalonkan diri jadi presiden. Ya, seperti kehancuran bangsa tuh mirip-mirip VOC ya, bagaimana banyak orang yang enggak kompeten di bidangnya tapi ingin memiliki jabatan. Ya, itu sangat disayangkan sekali. Nah, itu ya sekilas tentang VOC. Lalu, Gubernur Jenderal Van der Capellen tahun 1816 sampai 1826 menjadi Gubernur Jenderal, kemudian De Gisignis 1826 sampai 1830, dan Johannes van den Bosch ditugaskan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan alam Hindia Belanda. Jadi ini adalah gubernur jenderal yang ditugaskan di Hindia Belanda untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia atau Hindia Belanda untuk dikeruk dan hasilnya untuk mengisi keuangan kerajaan Belanda. Ini ya, Van der Capellen, De Gisignis, dan Johannes van den Bosch. Tapi pada sesi ini kita akan lebih membahas tentang Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Dialah gubernur yang kemudian pencetus tanam paksa di Indonesia atau di Hindia Belanda. Sebetulnya tanam paksa ini kalau di Belanda juga ada ya, atau Belanda juga melakukan tanam paksa di daerah jajahan mereka di Afrika. Dan
tanam paksa juga kemudian atau kultur stelsel ini dilakukan juga di Indonesia. Ya, jadi pada bagian ini kita akan lebih fokus untuk membahas Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang melakukan praktek tanam paksa di Indonesia. Nah, ini ya kutipan dari pernyataan Johannes van den Bosch. Untuk memperbaiki ekonomi di negeri Belanda, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sistem penanaman harus dilakukan dengan kerja rodi. Nah, itu kata Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Untuk memperbaiki ekonomi di negeri Belanda harus mengeksploitasi tanah jajahan, yaitu gimana caranya lahan pertanian yang produktif itu menjual tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia. Apakah itu kopi, apakah itu pala, apakah itu nila, cengkeh, dan lain-lain. Nah, itu pokoknya mah di tanah jajahan itu lahan produktifnya harus menghasilkan hasil bumi yang bisa dijual di pasar dunia dan keuntungan penjualannya itu untuk memperkaya kembali kas Raja Belanda. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sesi ini. Kita akan masuk secara lebih detail ya tentang tanam paksa. Ini adalah lukisan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, Gubernur Jenderal yang memberlakukan sistem tanam paksa di Hindia Belanda, ya. Sekitar tahun 1830 sampai 1870, ya. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kita coba lihat apa saja yang menjadi bagian penting dari kultur stelsel ini. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, penggagas tanam paksa, kultur stelsel, yang isi kebijakannya adalah mewajibkan petani pribumi untuk menanam kopi, nila, tebu, teh, tembakau, kayu manis, dan kapas. Ini adalah komoditi-komoditi atau hasil-hasil bumi yang sangat mahal harganya di pasar internasional, ya. Jadi Johannes van den Bosch memaksa petani-petani di Indonesia untuk menanam atau lahan pertaniannya harus wajib menghasilkan tanaman-tanaman ini ya untuk dijual di pasar dunia, dan keuntungannya diambil sepenuhnya oleh kerajaan Belanda. Hasil pertanian wajib diserahkan pada pemerintah kolonial dan rakyat tetap dibebani pajak. Nah, itu ya, bagaimana ini adalah eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Orangnya dipaksa untuk menyerahkan hasil pertaniannya, dan plus mereka juga masih dibebani pajak. Jangan heran kalau misalkan penjajahan itu sangat ditolak oleh berbagai bangsa negara di dunia ya, karena memang menyengsarakan. Alamnya dieksploitasi, manusianya dieksploitasi, dibebani pajak juga. Seperti sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Rakyat yang tidak punya lahan pertanian wajib bekerja di lahan pertanian milik pemerintah. Nah, jadi rakyat yang bukan petani, yang nggak punya lahan, mereka harus bekerja di tanah milik kerajaan Belanda. Tentunya tanpa keselamatan kerja yang baik dan juga kerja rodi atau kerja paksa. Rakyat pun diwajibkan bekerja menjadi kuli dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan pejabat, pabrik-pabrik, dan gudang. Jadi rakyat juga harus kerja rodi untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perumahan pejabat, pabrik-pabrik, dan gudang-gudang. Jadi sangat yang namanya eksploitasi sumber daya manusia tanpa digaji, semuanya dilakukan dengan kerja rodi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini bagian pertama, sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.